Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa dulu bersama-sama. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Tempat duduk silakan. Doa baik. Doa selesai. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bersama lagi ya. Kita akan mempelajari tentang sel. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya pada kalian, apakah kalian semua bahagia? Bahagia. Kalau bahagia berarti tersenyum ya? Iya. Ini kok belum tersenyum, ini kok gak tersenyum, kenapa ya? Kenapa ini kira-kira? Oh iya, sebelumnya gak berangkat ya. Siapa nih yang gak berangkat hari ini? Wiranti kenapa ini? Sakit. Nanya Wiranti ya? Iya. Kita doakan semoga Wiranti cepat sembuh. Amin. Berangkat lagi sehingga nanti dia bisa Iya. ya. Untuk menambah kebahagiaan kalian dan menambah semangat bagi kita belajar, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Aku Suka Belajar Pak? Iya. Silakan berdiri semua. Ya. 1, 2, 3. Aku suka belajar IPA karena asik sekali. Belajar diam dan gembira, jadi pintar sekali. Belajar IPA, aku suka belajar IPA. Belajar IPA, aku suka belajar IPA. Sudah semakin bahagia, kelihatannya hidupnya sudah ceria semua, hidupnya juga sudah ceria ya. Ya, karena kalian semua sudah bahagia, kita juga harus membuat kelas kita bahagia semua. Ruangannya mungkin ada sampah di bawah meja, silakan dibersihkan dulu. Saya yang merasa di bawahnya ada sampah. Ya, sepertinya sudah nyaman ya kelasnya ya. Ya, kelasnya nyaman. Sekarang kita akan buat kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan kelas kita seperti pertemuan yang lalu. Yang pertama, apakah kita nanti akan belajar dengan giat hari ini? Iya. Pertama, giat belajar ya. Disiplin. Kalian membawa HP kan hari ini? Iya. Jadi HP-nya bagaimana? Akan digunakan untuk Belajar. tidak untuk mainan. Terus apa lagi? Ya, tidak mengobrol. Bercanda dengan temannya. Serius ya? Iya. Oke. Semangat ya semua? Semangat. Tepuk semangat masih ingat? Tepuk Masih. semangat. Semangat. Ya. Kalian juga bisa melihat di sekitar kita ada hewan, ada kenapa harus kucing? Soalnya Bobby di rumah itu punya kucing, jadi yang saya pasang kucing. Kalian punya kucing di rumah? Punya. Dari gambar itu, apa persamaannya kucing dengan hewan yang Tuhan? Persamaannya apa? Sama-sama hidup. Sama-sama makhluk. Hidup. Kalau bedanya mungkin ada bedanya. Siapa yang mau jawab? Ya, Melin. Ya, bagus. Poin untuk Melin. Jadi hewan bisa bergerak dengan bebas. Saya akan ingatkan materi kita pertemuan yang lalu. Saya yakin kalian masih ingat. Saya sudah lihat kalian
sudah membawa tugas yang harus dibawa. Sudah saya sampaikan minggu kemarin ya. Tugasnya sudah ada. Kemarin juga sudah mempelajari itu. Kemudian tugas yang kemarin juga membawa siapa yang masih ingat? Ini belum saya lihat ini. Oh, udah nih. Kertas presentasi. Semuanya sudah membawa ya. Ya, pertemuan yang lalu siapa yang masih ingat kita mempelajari tentang apa? Ya. Kemarin sudah mempelajari struktur sel dan fungsinya. Ya, struktur sel dan fungsinya. Poin untuk kita. Nah, struktur dan fungsinya sudah kalian pelajari. Kemarin itu kalian sudah membuat model sel. Coba perhatikan model sel yang ada di depan kalian itu. Ada motivasi untuk kita hari ini. Mudah-mudahan motivasi ini bisa membuat kita lebih bersyukur kepada Allah ya. Coba perhatikan model sel yang ada di depan kalian. Bayangkan ya. Jadi sesungguhnya sel yang ada di dalam tubuh setiap manusia itu satu sel saja ya, sangat kecil. Satu sel yang ada di dalam tubuh kita itu kalau diibaratkan, kalian bisa membayangkan itu seperti sebuah kota yang memiliki daerah, kemudian ada ini sel sebagai pusat pemerintahan. Kemudian dinding sel atau membran selnya sebagai batas wilayah. Kemudian rumah-rumah yang ada di daerah itu nanti punya fungsi tersendiri. Ada yang untuk tempat pembuangan sampah, ya kan? Ada yang untuk cadangan makanan. Ada sirkulasi udaranya, yaitu mitokondria. Itu sungguh satu sel yang ada di tubuh kita itu sungguh sangat luar biasa. Karena itu merupakan suatu keajaiban penciptaan dari ilmuwan yang paling hebat sekali itu tidak ada yang bisa menciptakan itu. Jadi kita harus mengagungkan Tuhan ya, dan bersyukur memiliki diberi Tuhan karunia satu sel itu, dan kita tubuh kita itu satu selnya ada temannya ya, tidak ada satu saja kan. Berjuta-juta sel yang ada di dalam tubuh. Yang pertama ada 3 tujuan untuk pembelajaran kali ini. Pertama pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap. Nah, jadi untuk pengetahuan tujuannya ada 2. Kalian akan membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah untuk membuktikan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian tujuan keterampilan. Keterampilannya ada banyak supaya kalian itu nanti terampil ya. Yang pertama adalah memprediksi perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Berikutnya teknik evaluasi. Nanti kalian selama pembelajaran akan dinilai ya. Jadi nanti kalian yang aktif ya. Jadi kan kesepakatan kita kalian harus giat belajar. Teknik penilaiannya ada 3. Yang pertama, karena tujuannya tadi 3, maka tekniknya juga 3. Yang pertama penilaian pengetahuan. Nanti sebelum pembelajaran nanti kita akan mengadakan free test ya. Free test nanti soalnya ada 10 pilihan ganda. Kemudian nanti kita belajar. Setelah kita belajar harapannya kalau free testnya nilainya masih kurang ya, nanti post testnya nilainya sudah bagus. Sudah dipelajari itu bahan ajar yang Bu Apri sampaikan kemarin ya? Sudah. Baca-baca ya? Kemudian penilaian keterampilan. Di penilaian keterampilannya ada 3. Yang pertama, nanti kalian akan mengisi lembar observasi di LKPD. Nanti akan saya bagikan LKPD-nya satu-satu. Nanti akan mendapatkan LKPD ya. Nanti diisi. Kemudian yang kedua, presentasi kelompok.
Tentunya yang bagus. Kemudian tulisannya harus jelas. Kemudian isinya harus yang lengkap. Kemudian yang terakhir penilaian sikap. Penilaiannya yang pertama menganalisis bagaimana nanti penilaiannya. Kemudian kalian kerjasamanya juga akan nilai. Jadi nanti kalau diskusi, presentasi kalian harus yang aktif, jangan hanya mengandalkan temannya. Jadi kalian semua harus aktif, semuanya harus bekerja. Oke. Ada yang ya, saya tekankan sekali lagi, tadi sudah ada motivasi. Sekarang pentingnya pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini sangat penting ya, karena kita dapat mengetahui bahwa setiap makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan dengan karakteristiknya sendiri. Apa ada yang punya karakter yang sama? 2 orang? Tidak ada ya. Anak kembar pun karakternya berbeda ya. Si Rizka sama Rizka kan kembar ya. Tapi mereka berbeda. Ya. Nah, karakter yang dimiliki oleh kita akan menjadi ciri khas yang menjadi kelebihannya masing-masing agar bermanfaat bagi kehidupan berikutnya. Ya, nanti selama pembelajaran kita akan melaksanakan pembelajaran dengan alur seperti ini. Dijelaskan ya. Yang pertama, nanti akan ada stimulasi. Stimulasi nanti saya akan menyampaikan stimulasi untuk kalian. Kemudian nanti dari stimulasi itu, nanti kalian akan mengidentifikasi suatu masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, nanti kalian akan mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan atau observasi. Jangan salah, di IPA juga ada bahasa Inggris, ada bahasa Latin. Jadi belajar di IPA itu kalian juga memperdalam banyak bahasa ya. Kemudian setelah kalian mengumpulkan data, kemudian nanti datanya akan diproses untuk dianalisis. Data ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya kita akan mengerjakan pretest. Siapkan pulpennya masing-masing. Ya, kalau bisa bahan ajarnya jangan dibuka. Kalian jujur dulu ya, jujur. Kakak kelas boleh membantu saya untuk membagikan. Satu-satu ya. Usahakan kerjakan sendiri dan bukunya ditutup dulu ya. Ini. Video untuk kalian. Yang bawa HP boleh dilihat itu di LKPD, silakan dibuka itu di LKPD juga ada linknya. Boleh dilihat. Kelihatan ya? Yang tidak bawa HP boleh lihat di depan. Yang bawa HP bisa perhatikan baik-baik videonya ya.
simulasi dari saya ya video tadi. Nah, kegiatan berikutnya kalian akan mengidentifikasi masalah. Oke. Nanti apa yang ada di dalam pikiran kalian dengan video tadi yang hari tadi, kalian diskusi sama teman sebelah nggak? Kemudian dibuka LKPD-nya, tuliskan di situ. Kalau sudah dapat permasalahannya, kalian tuliskan di situ langsung ya. Jadinya apa? Ayo diskusi apa? Sudah ditulis? Sudah. Cepat sekali. Dipikirkan apa enggak nih? Diskusinya keras nggak apa-apa. Nggak usah di dalam hati. Tapi nanti menuliskannya di LKPD ya sesuai tulisan yang ada pada pikiran kamu sendiri ya, jangan karena teman kamu. Sudah sepertinya ini sudah menuliskan sesuatu. Sudah. Kalau sudah menuliskan sesuatu di situ, coba siapa yang mau membacakan? Saya Bu. Apa persamaan antara sel-hewan dan sel? Apa persamaan antara sel-hewan dan sel? Poin untuk Merin. Coba lagi yang mau membacakan. Saya Bu. Berbeda ya tadi identifikasi masalah. Kamu sedang batuk. Apakah perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Tadi Merin persamaan, Dewi perbedaan, Hanifah perbedaan. Kira-kira ada yang sama dengan Merin atau sama dengan Hanifah? Namanya? Jadi bagaimana kalau kita membuat kesepakatan untuk permasalahannya apa, supaya nanti tujuan yang akan kita kerjakan nanti sama. Kalau permasalahannya berbeda-beda, nanti tujuannya berbeda-beda. Bagaimana? Nanti kesepakatannya seperti punya Hanifah dan Dewi atau seperti yang punya yang lain? Bagaimana yang lain? Kebanyakan punya Hanifah. Apa tadi dibacakan lagi perbedaan? Apa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Jadi permasalahan kita hari ini, apa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Lakukan pengamatan, nanti kita akan diskusi. Nanti saya akan membuatkan soal kalian kelompoknya berdasarkan hasil pretest kalian tadi ya. Ya, saya bacakan, nanti silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dibuka LKPD-nya, kemudian model selnya disiapkan ya. Coba saya lihat apakah model selnya itu masih bisa digunakan atau mungkin ada yang masih copot. Ada yang copot. Ya, oke. Kalian perhatikan model sel yang ada di depan kalian. Ada yang copot. Ini bagus sekali. Ya, oke. Silakan dibuka LKPD-nya. Kalian lihat tabel pengamatan. Nah, itu ada tabel pengamatan. Kemudian kalian amati model sel yang ada di depan kalian. Kemudian temukanlah organel-organel yang ada pada sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian kalian checklist yang ada pada tumbuhan di checklist, yang ada pada hewan di checklist. Kalau tidak ditemukan berarti di strip, gitu ya. Jelas nggak ini? Jelas. Silakan boleh dikerjakan diskusi ya. Diskusi ramai nggak apa-apa, diskusinya yang ramai. Ramai. Biasanya kalian di luar. Nah, ini diskusi kosong. Udah jadi semua.
Saya Bu. Kalau itu sudah jadi. Sudah. Sekali. Jadi tinggal nih. Sudah jadi belum? Sudah. Coba saya kunci. Nah, coba yang teliti lagi. Ini sama itu agak beda ya ini hasilnya. Coba kalian strip sama centangnya yang satu kelompok harus sama. Ya Bu. Coba teliti lagi, teliti lagi. Ya. Saya tidak bilang mana yang salah, tapi kalian harus meneliti yang itu. Coba diteliti lagi sedikit lagi. Ayo bareng-bareng sebelah sana juga. Ini di tengah sini. Biar yang sebelah sana nanti juga memperhatikan. Ini dapatkan tadi. Ini sudah siap presentasi. Di analisis tabelnya ya. Nah, itu checklistnya dilihat lagi. LKPD-nya dibuka dulu LKPD-nya. Ya. Nah, analisis data. Oke. Dari tabel yang kalian dapatkan tadi, kemudian kalian analisis apa sih perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dari tabel yang kalian dapatkan tadi. Bagaimana? Jelas? Ya. Oke, silakan dikerjakan. Ya, kalian analisis perbedaannya apa sel hewan dan sel tumbuhan dari tabel yang tadi sudah kalian dapatkan. Analisisnya dibuat dulu. Yang sudah siap presentasi dulu kelompok mana? Saya. Ini dulu. Yang sudah siap benar-benar nih. Sudah Siap. Oke, silakan lagi ke depan. Yang belum selesai juga memperhatikan presentasi ya. Sambil memperhatikan nanti dicatat baik-baik. Ya, sebelum presentasi nanti untuk penilaian presentasi ya, nanti kalian seperti biasa ya, kalian kan sudah biasa presentasi ya. Tapi nanti ini dinilai. Yang pertama nanti pendahuluan kalian mengucapkan salam. Perkenalan dulu ya. Nah, nanti ada seperti itu yang akan mempengaruhi nilai kalian. Kemudian senyum ya, jangan cemberut. Kemudian kalau sudah berkenalan, kemudian disampaikan isinya apa, singkat saja ya, singkat. Kemudian nanti ada tanya jawab ya. Kalau ada masukan dari kelompok lain nanti kalian ya, masukan dari kelompok lain nanti diterima atau disetujui atau tidak, terserah kelompok kalian. Kemudian nanti kalau sudah tanya jawab, nanti kalian simpulkan presentasi. Yang pertama pendahuluan, kedua menyampaikan isi, yang ketiga nanti kalian tanya jawab, yang keempat simpulan. Nanti keempat-empatnya nanti ada nilainya ya. Lebih bagusnya lagi, memang untuk presentasi ada juru bicara, tetapi ini saya mengharapkan kalian semua nanti bisa menyampaikan semua ya, jadi suaranya kelihatan dengan semua. Nanti yang ada suaranya menyampaikan akan mendapatkan poin. Kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Ya, sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, yang sana hadap ke sini dulu. Tinggalkan dulu itu pekerjaannya, jadi atau tidak jadi itu siap presentasi.
tumbuhan memiliki dinding sel yang tebal atau kuat sehingga bentuknya tetap atau tidak berubah. Kemudian sel hewan tidak memiliki dinding sel sehingga bentuknya tetap berubah. Ya, itu presentasi dari kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada yang bertanya? Sudah lengkap semua ini presentasinya. Ini mau presentasi. Kalian dapatnya berapa perbedaan nih? 7. Presentasinya berapa? 2 saja. Enggak semuanya? Enggak. Kenapa tidak semua? Kebanyakan. Oke, kita untuk keadaan bersama nanti presentasinya dibagi ya. Dibagi di kelompok yang ketiga ini 2 saja. Kelompok yang lain. Ya, ada pertanyaan ini. Sudah jelas? Sudah. Sama enggak dengan hasil punya kalian? Sama. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh disimpulkan lagi. Presentasinya harus disimpulkan. Perbedaannya apa? Klorofil berperan dalam fotosintesis sehingga tumbuhan dapat membuat makanan sendiri, sel hewan tidak. Bukti bahwa tumbuhan memiliki dinding sel adalah dinding sel yang keras sehingga tumbuhan memiliki bentuk yang tetap. Sel hewan tidak memiliki dinding sel sehingga bisa berubah bentuknya. Ya, seperti itu. Itu kesimpulan dari kelompok 3. Jika tidak ada pertanyaan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan perbedaan tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Kami akan menanggapi presentasi dari kelompok 1. Menurut hasil analisis kelompok kami, sel hewan memiliki lisosom, sedangkan pada sel tumbuhan jarang bahkan tidak ditemukan lisosom. Pada sel hewan juga terdapat sentriol, dan pada sel tumbuhan juga jarang bahkan tidak ditemukan. Jadi kami menemukan kata jarang bahkan tidak terjadi. Terima kasih. Ya, bagus, tepuk tangan untuk poin untuk Mary. Bagaimana selanjutnya ditanggapi kalian akan menyepakati yang disampaikan oleh kelompoknya kelompok 3. Apakah yang lain mungkin? Yang lain? Apakah sepakat dengan kelompoknya Tiwi atau kelompoknya Mary? Mary. Benar kalian menemukannya seperti itu? Ya. Jadi yang berbicara siapa saja tadi ya? Iya. Bicara kan? Oke. Kenapa tidak? Kalau mau ada yang disampaikan lagi? Ya, silakan dulu. Kelompok terakhir, kita beri aplaus supaya semangat. Ayo tepuk tangannya mana? Ya, tadi sudah presentasi semua, kemudian sudah dicatat hasil presentasinya ya? Sudah. Yang tidak memperhatikan itu nanti kesimpulannya tidak akan tahu jelas. Nah, silakan sekarang saya beri waktu, kalian nanti dituliskan kesimpulannya di LKPD-nya masing-masing ya, diskusi dulu. Kesimpulannya apa? Tambahan yang tadi disampaikan waktu presentasi itu apa? Kesimpulannya apa? Tulisannya yang jelas, jadi LKPD-nya akan dinilai loh ya Ibu, tadi sudah saya sampaikan. Tulisannya yang jelas, isinya yang lengkap. Sebelum kita simpulkan, apakah verifikasi yang tadi sudah sama dengan kesimpulan yang kalian tuliskan? Dilihat lagi tabelnya, apakah tabelnya sama dengan punya saya ini? Buat? Jadi kan? Satu.
hewan tidak. Hewan memiliki kelas 3 yang berperan dalam proses fotosintesis. Dan hewan tidak bisa membuat makanan sendiri. Glioksisom hanya ditemukan dalam sel Tumbuhan. dan hewan memiliki lisosom yang berperan dalam pencernaan. Karena hewan itu tidak bisa membuat makanan sendiri, maka mencerna Makanan. jarang ditemukan dalam sel tumbuhan. Sel hewan memiliki sentrosom yang berperan dalam pembelahan sel. Sel tumbuhan atau jarang ditemukan. Jadi kelompoknya tadi sudah menyampaikan jarang ya. Yang terakhir, sel hewan memiliki vakuola yang kecil yang berperan dalam penyimpanan dan pengangkutan zat tertentu. Vakuola tumbuhan besar berperan dalam menyimpan cadangan makanan. Sudah sama dengan yang lain? Sudah. Ya, kita simpulkan. Ya. Coba kalian kelompok mana yang akan membacakan kesimpulannya dulu dari awal sampai akhir? Kelompok mana? Ya, dibacakan. Ya, oke. Kelompoknya. Jadi coba. Nanti kita ya. Sepertinya sudah angkat-angkat tangan. Dibaca ya. Ya. Sel tumbuhan memiliki jenis sel, sel hewan tidak. Sel tumbuhan memiliki kelas 3 yang berperan dalam proses fotosintesis. Sel hewan tidak. Glioksisom hanya ditemukan dalam sel tumbuhan yang berperan dalam metabolisme asam Namanya boleh membantu. lemak dan proses perkesambaran biji tumbuhan. Sel hewan memiliki lisosom yang berperan dalam pencernaan intraseluler, jarang ditemukan dalam sel tumbuhan atau bahkan tidak ada sama sekali. Sel hewan memiliki sel Sama saja. Jadi saya sudah sampaikan. Saya mau pilih ya. yang berperan dalam pembelahan sel, sedangkan sel tumbuhan umumnya tidak memiliki sentrosom atau sentriol atau jarang ditemukan. Sel hewan memiliki vakuola yang kecil yang berperan dalam penyimpanan dan pengangkutan zat tertentu. Vakuola tumbuhan besar berperan dalam menyimpan air, nutrisi, serta memberikan hubungan sirkulasi pada tumbuhan. Ya. Enggak apa-apa. Ya bagus sekali. Itu benar untuk kelompok ini. Sudah sama dengan kesimpulan yang punya kalian? Sudah. Kesimpulannya. Oke. Sekarang kita simpulkan bersama-sama ya. Perbedaan sel hewan dan sel Tumbuhan. Perbedaannya yang pertama, sel hewan memiliki Lisosom lisosom dan sentriol. Sedangkan sel tumbuhan jarang atau tidak memiliki. Itu sudah ada dua perbedaan. Berikutnya, sel tumbuhan memiliki kelas 3. Sel dan glioksisom. Sedangkan sel hewan tidak memiliki. Kesimpulannya lebih singkat ya kan? Kalian nggak apa-apa, kalian tuliskan sebisanya kalian nggak apa. Kemudian vakuola pada hewan kecil, sedangkan vakuola pada hewan besar. Terakhir, sel hewan dapat berubah bentuk karena tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki bentuk yang tetap karena memiliki dinding sel. Ya, tadi sudah disampaikan oleh kelompoknya Mary. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah tidak semua? Kalau sudah tidak semua, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tapi poinnya jangan sampai ditinggal ya. Kita akan mengerjakan konsep. Yang belum jadi, jangan selesai ya.
sekalian? Benar. Apa yang menyenangkannya? Dapat koin. Oke. Berikutnya masih ada yang belum dipahami mungkin? Tadi ada yang mungkin kalian sudah paham, tapi kalau mengerjakan soal itu biasanya ada yang tidak teliti. Itu kalian paham tapi mengerjakan soalnya tidak teliti. Jadi ada yang masih salah. Berapa yang masih salah? Ada yang masih ingin ditanyakan lagi? Ada yang belum dipahami? Ya, ada. Ya, ada. Coba untuk pembelajaran kita hari ini, apa manfaat pembelajaran kita hari ini? Saya bisa kita ambil pembelajaran kita hari ini. Ya, siapa? Ya, ini masih ingat ya, kerja sangat mengingat tentang penciptaan sel yang luar. Yes. Ya, bagus sekali hari ini kalian mempelajari sel, ternyata bisa mengambil manfaat dari belajar kita hari ini. Nah, mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya nanti kalian bisa mengambil manfaat yang lebih banyak ya. Ya, kemudian tiba saatnya untuk ini sudah penasaran? Saya punya hadiah untuk kalian. Silakan kalian hitung poinnya bersama kelompoknya itu ya. Hitung dulu poinnya. Ya, oke. Dikumpulkan jadi satu, tapi jangan dicampur ya. Punya kalian sendiri. Nanti masukkan ke LKPD-nya masing-masing, jangan dicampur dengan. Kelompoknya ada berapa? 1.000. Sebenarnya kelompok. Jadi yang berhak mendapatkan hadiah hari ini adalah kelompoknya. Jadi silakan maju ke depan kelompoknya Main. Ya. Mau dibuka apa tidak? Buka. Silakan. Jangan lupa untuk minggu depan kalian tugas dari saya untuk minggu depan ya dicatat baik-baik. Tadi kalian sudah menyebutkan manfaat dari belajar hari ini ya. Bisa itu untuk apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tugasnya di rumah coba terapkanlah manfaat mempelajari materi hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa menemukan mungkin misal itu fungsinya apa dalam kehidupan sehari-hari, manfaatnya apa, nanti bisa dicatat. Minggu depan kita bahas ya. Kemudian selain tugas itu yang tadi, kalian juga pelajari materi spesialisasi ya. Itu di mana aja sudah ada bahan ajarnya. Kalian pelajari di rumah, jangan mainan HP saja. HP-nya adalah untuk belajar. Ingat, harus selalu lebih giat lagi dalam belajar. Tidak ada, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Amin. Subhanallah wa bihamdihi. Astagfirullah wa atubu ilaih.